Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengampuh Mata Kuliah Budaya Minangkabau, Ibu Zulfa. Yang saya hormati teman-teman semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi budaya Minangkabau, sistem kekerabatan matrilineal. Matrilineal merupakan sistem garis keturunan yang menempatkan ibu sebagai penentu garis keturunan. Misalnya suku Minangkabau, sedangkan sistem kekerabatan bilateral menjelaskan bahwa tidak adanya dominasi antara pihak laki-laki dan perempuan, misalnya suku Jawa. Sistem matrilineal adalah menghubungkan diri dengan ibu dan kerabat perempuan lainnya berdasarkan garis keturunan perempuan. Dalam sistem ini, pentingnya keturunan menurut garis ibu sangat ditekankan, dan hal ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau. Anak-anak dihubungkan secara kuat dengan ibu mereka, dan keturunan menurut garis ibu dianggap lebih penting daripada keturunan menurut garis ayah. Dari sistem ini, hubungan kekerabatan di antara para anggota keluarga matrilineal sangat kuat dan erat. Anggota keluarga yang memiliki hubungan keturunan menurut garis ibu dianggap memiliki ikatan keluarga yang lebih penting dan lebih erat daripada hubungan keturunan menurut garis ayah. Karena itu, konsekuensi sosial budaya dan hukum seperti masalah warisan didasarkan pada garis keturunan perempuan. Warisan dan harta benda lebih cenderung ditransmisikan melalui garis keturunan ibu. Selain itu, sistem kekerabatan matrilineal juga mempengaruhi struktur sosial dan politik dalam masyarakat Minangkabau. Perempuan memiliki peran yang lebih dominan dalam keluarga dan masyarakat. Dan sistem ini memberikan perempuan kekuatan pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga dan urusan-urusan komunal. Yang kedua ada sistem perkawinan di Minangkabau. Dalam adat Minangkabau, perkawinan harus keluar suku. Pada sistem perkawinan eksogami ini tidak dibolehkan orang yang sesuku saling kawin mengawini, meskipun mereka sudah berkembang menjadi ratusan orang, karena masyarakat Minangkabau yang sesuku dianggap badunsana atau bersaudara. Perkawinan di Minangkabau terbagi dari beberapa bagian, antara lain kawin ideal dan kawin batang. Kawin ideal disebut juga dengan perkawinan awak sama awak atau pulang kabako. Menurut alam pikiran orang Minangkabau, perkawinan yang paling ideal ialah perkawinan antara keluarga dekat. Seperti perkawinan antara anak kemanakan pulang ke mama. Artinya mengawini anak mama, sedangkan pulang kabako maksudnya adalah mengawini keponakan ayah. Tingkat perkawinan ideal berikutnya ialah perkawinan ambil-mengambil, artinya kakak beradik laki-laki dan perempuan A menikah secara bersilang dengan kakak beradik laki-laki dari perempuan B. Urutannya selanjutnya ialah perkawinan orang sekorong, sekampung, senagari, seluhak, dan akhirnya sesama Minangkabau. Perkawinan dengan orang luar kurang disukai, meskipun tidak dilarang. Dengan kata lain, perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau ialah perkawinan antara awak sama awak. Itu bukan menggambarkan bahwa mereka menganut sikap yang eksklusif pola perkawinan awak sama awak. Itu berlatar belakang sistem komunal dan kolektivisme yang dianutnya, sedangkan kawin pantang ialah kawin yang dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh orang Minangkabau. Apabila tetap dilakukan akan mendapatkan sanksi hukuman. Di samping itu ditemui bahwa semacam perkawinan sumbang
yang tidak ada larangan pantangannya, akan tetapi lebih baik tidak dilakukan. Perkawinan yang dilarang ialah perkawinan yang terlarang menurut hukum perkawinan yang telah umum, seperti perkawinan ibu, ayah, anak, saudara, seibu dan sebapak, saudara ibu dari bapak, mama, adik, dan kakak mertua, dan menantu, anak tiri, dan ibu atau bapak tiri, saudara kandung, istri atau suami, dan anak saudara laki-laki ayah. Perkawinan pantang ialah perkawinan yang akan merusak sistem adat mereka, yaitu perkawinan orang yang setali darah menurut stelsel matrilineal, sekaum dan juga sesuku meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman. Yang ketiga ada sistem waris di Minangkabau. Prinsip kekerabatan masyarakat Minangkabau adalah descent yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu. Dengan prinsip ini, seorang anak akan mengambil suku ibunya. Garis turun ini juga mempunyai arti pada penerusan harta warisan, di mana seorang anak akan memperoleh warisan menurut garis ibu. Waris merupakan barang yang ditinggalkan oleh seorang yang sudah meninggal dunia, kemudian diterima oleh ahli warisnya, bisa berupa harta pusaka tinggi, pusaka rendah, ataupun gelarannya. Seseorang yang mengatakan bahwa dia menerima amanah dari orang lain atau mamaknya sendiri, kemudian dia mendakwakan dirinya sebagai ahli waris. Sebenarnya dia belum lagi menjawab waris itu, namanya baru menjawab tutur atau menjawab kata. Belum tentu lagi dia pewaris harta pusaka atau gelaran itu. Yang dikatakan menjawab waris adalah waris penghulu yang dijawab. Ahli menjawab waris ini sako atau turunan namanya. Adapun turunan ini ada dua jenisnya, turunan bapak dan turunan dari ibu. Dalam adat Minangkabau, yang menjawab waris ini adalah keturunan dari ibu, sebab Minangkabau berbentuk matriarkat, sehingga anak dari baris ibu yang menjadi ahli waris dinamakan keponakan jadi seorang penghulu. Meninggal, maka keponakannya yang menjawab gelaran, sebab otomatis dia akan menguasai pula harta pusaka dari almarhum mamaknya. Tetapi bukan berarti dia boleh leluasa berbuat dengan harta pusaka itu, sebab atau pula ketentuan-ketentuannya, dikarenakan harta itu ada pula jenis-jenisnya. Harta pusaka tinggi, ada harta pusaka rendah, harta pencarian, dan harta surang, harta serikat atau sekutu. Kalau seorang anak ayahnya adalah penghulu suatu kamu, bukan berarti dia akan berhamba tangan dan pusaka ayahnya yang menjadi penghulu itu. Si anak boleh menerima harta pusaka itu dengan syarat-syarat tertentu yang bernama hibah. Sampai disinilah penjelasan materi saya tentang sistem kekerabatan material lineal. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.